Warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kali ini kita bertemu lagi ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Locker Studio. Apa sih Locker Studio itu? Jadi sekilas di pertemuan sebelumnya ya, di video-video sebelumnya juga kita sudah pernah membahas tentang Locker Studio. Nah, kali ini kita akan coba Locker Studio di versi tahun 2025. Ada perbedaannya. Apa aja perbedaannya? Lebih ke tampilan Locker Studio yang lebih dinamis. Jadi teman-teman bisa aksesnya lebih mudah dari HP, tab, maupun laptop. Jadi buat yang belum tahu Locker Studio itu apa, Locker Studio merupakan salah satu aplikasi pembuatan dashboard gratis ya. Sampai saat ini gratis, kita hanya membutuhkan email dan aplikasi ini merupakan aplikasi punyanya Google. Jadi sudah terintegrasi dengan Gmail masing-masing user. Itu free sampai sekarang dan masih sering tak gunakan di Untak Surabaya untuk pembuatan laporan dan dashboard-dashboard data lainnya. Oke, langsung aja kita masuk ke Locker Studio. Teman-teman untuk aksesnya bisa langsung ke lockerstudio.com ya, lockerstudio.com. Nah, yang akan kita olah adalah data yang kemarin, yang sudah kita coba sebelumnya ya, yang kemarin pakai Google Spreadsheet. Data ini kita olah menggunakan pivot dari Google Spreadsheet. Buat teman-teman yang belum mengikuti bisa akses di video sebelumnya. Nah, kali ini dari data yang sama, kita akan mencoba membuat dashboard laporan. Nah, ini aku ada contoh dashboard laporannya. Nah, seperti ini ya. Ini dashboard laporannya, jadi sudah kita lebih mudah dalam sharingnya. Ya, jadi sebagai contoh, kalau kita hanya ingin mengakses yang laki-laki aja dari penduduk Surabaya yang kemarin, nah ini ya. Nah, ini contoh data laki-lakinya. Seperti itu. Nah, gimana sih kita akan membuat data ini? Ini kategori-kategori yang lain. Nah, akan kita coba menggunakan spreadsheet. Sorry, akan kita gunakan Locker Studio, Google Locker Studio. Oke, teman-teman, kita mulai ya. Jadi bisa akses ke Locker Studio. Kemudian ini kita mulai dari yang blank dokumen atau data kosong. Di sini banyak sumber datanya ya, banyak sumber data yang bisa kita masukkan. Nah, sekarang kita akan pakai yang Google Spreadsheet. Karena data kita kemarin di Spreadsheet. Klik. Di sini akan langsung nyambung ke data yang ada. Di sini aku pakai yang contoh dataset kependudukan ya di sheet 1. Jadi kalau teman-teman punya banyak sheet, ngekliknya, ngesetnya adalah satu-satu. Sheet 1 dulu, kemudian kalau sudah tambahkan data lagi ke sheet 2 dan seterusnya. Ini berhubung datanya hanya di sheet 1, ya maka langsung aja kita setkan di sheet 1. Nah, ini contohnya. Ini ya sudah tampilan depannya. Oke, kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Nah, bedanya apa? Di ini per 2025 kalau nggak salah ya, di 2025 awal itu sudah ada penyesuaian yang terbaru tentang ini. Jadi yang sebelumnya setnya Google Studio itu Locker Studio itu ya, itu langsung ke tata letak bentuk bebas. Jadi kalau kita set kayak gimana pun dari HP maupun dari device yang lain, besar kecil device-nya akan tampil sesuai yang sudah kita set. Tetapi sekarang ada yang ini, responsif. Jadi dia akan menyesuaikan. Kalau nanti tampilan kita set ya, ini nanti kita belajar hari ini kita tampilkan versi desktop dulu. Nah, nanti kalau kita akses dari HP, tampilannya akan berubah mengikuti responsif HP. Jadi tidak melebar, tidak ke kanan ke kiri, tapi mengikuti besar kecilnya device untuk aksesnya. Jadi ini aku pakai yang responsif. Teman-teman bisa diklik tata letak responsif. Dia akan menyesuaikan. Nah, akan tampil seperti ini. Secara default akan ditampilkan data kosongan seperti data ini. Gitu ya, teman-teman. Nah, di sini langsung aja. Jadi di judul laporan ini kita ganti judul dashboardnya ya. Data kependudukan Surabaya. Contohnya seperti ini. Ini teman-teman bisa menyesuaikan ya. Ini kalau kita klik di sebelah kanan ada teks properti, tinggal di bold. Kalau pengen bold, kemudian kalau pengen warna lain tinggal diganti-ganti aja. Oke, ini ada rentang tanggal secara default tampil ya. Ini nggak perlu, tak hapus. Kemudian kalau tak klik yang ini, backgroundnya atau kotaknya ini, dia langsung ke latar belakang. Contoh, aku mau buat latar belakang warnanya hijau.
nggak kelihatan ya, warnanya hijau seperti ini. Nah, seperti ini. Dia akan menyesuaikan. Jadi teman-teman agak tunggu ya, karena refreshnya biasanya agak lama kayak tadi. Ini contohnya seperti ini. Oke, langsung aja di bagian bawah. Kita bisa langsung menambahkan. Di sini dikasih dua pilihan. Bisa berdasarkan diagram atau kontrol. Kontrol itu artinya yang pilihan. Filter ya, kayak tadi ya. Kita ngeklik apa namanya? Kita ngeklik laki-laki itu kontrol. Jadi akan menampilkan datanya laki-laki. Kita ngeklik remaja akan menampilkan datanya remaja. Datanya berdasarkan apa ini? Sebelah kanan. Di sini ada agama, desa, dan lain-lain. Tempat tanggal lahir, dan lain-lain. Nah, di sini aku tambah diagram dulu. Diagram, klik. Nah, akan tampil seperti ini ya. Mau pakai diagram yang mana? Yang pertama, aku pakai shortcut seperti biasa. Jadi shortcut itu, kalau di dashboard itu merupakan apa ya, jumlah ya, rekap datanya. Seperti itu. Jadi, di sini secara default, record count-nya 1000. Maksudnya apa record count-nya 1000? Jadi di sebelah kanan ya, di sini ada. Kalau tadi tak klik, aku mau awalnya kan gini ya, rata kiri, kolomnya tak buat rata tengah. Nah, record count-nya tadi apa? Ya, ini. Jadi di sini ada gaya, di sini ada penyisipan. Di penyisipan atau di data sini, ini record count. Ini kita ganti ke jumlah data atau jumlah baris kalau record ya. Jumlah datanya ada 1000 data. Atau jumlah warganya kemarin ada 1000 warga. Kita kembali ke style atau gaya. Terus di sini ya, latar belakang ini yang paling sering tak ganti-ganti. Ini tak ganti warna seperti ini. Jadi jumlah datanya 1000. Kita copy, kita paste. Nah, dengan jumlah yang sama, terus kemudian di data tadi, di penyiapan ya, di sini jumlah data tadi, tak klik. Di sini kita ganti ke nomor kakak. Nah, nomor kakak. Ya, secara default ini nomornya dianggap angka ya. Jadi akan dihitung nomor angka yang 351 berapa-berapa itu dihitung. Di sini kita klik ya. Kita klik yang sum. Di sini ada tanda begitu kita arahkan ke sini ya. Kita arahkan ke sini ada tampilan pensil ya atau edit. Ini kita klik. Kemudian jenis datanya angka, oke nggak usah dirubah. Agregasinya total. Jadi di sini menampilkan total. Nah, kayak kemarin, kita pilih yang jumlah berbeda. Jumlah berbeda itu apa? Kalau jumlah tadi kan count ya. Kalau jumlah berbeda adalah count unik. Kalau kita klik count unik, ada 247 kakak yang unik. Dari 1000 data ada 247 kakak. Oke, ini seperti ini ya. Kita sesuaikan aja. Ini tinggal diganti warnanya aja, teman-teman menyesuaikan. Tinggal copy, paste lagi. Selain nomor kakak, kita mau apa lagi? Kita coba klik, kemarin misalnya desa ya. Kita klik desa. Nah, ada 12 desa. Secara default, call-nya dia akan memilih jumlah yang berbeda. Seperti itu. Teman-teman tinggal menyesuaikan aja. Ini kita ganti ya, desa mau warna ini, contohnya gitu. Nah, kemudian satu lagi kita ganti ke kecamatan. Mana kecamatan? Nah, ini kecamatan. Nah, ini kalau pengen diganti juga tinggal disesuaikan. Ini ganti ke ini sudah seperti ini. Ini kecamatan. Oke, selanjutnya di sini ya, aku ngambil dari jumlah data tadi, tak copy, paste lagi. Saya akan ambil di sini ya. Nah, di sini akan menampilkan jumlah data, tapi hanya yang laki-laki. Ini tak ganti jumlah data ya. Ini laki-laki. Nah, ini kan belum kita set ya, ini masih keseluruhan, totalnya 1000. Laki-lakinya berapa? Caranya kalau di yang ini ya, kita tambahkan filter. Di sini ada filter ya, di penyiapan tadi ada filter, tambahkan filter, klik. Tidak ada filter, buat filter. Nah, namanya apa? Namanya filter laki-laki. Laki, laki ini ya. Sertakan ya. Jadi yang sertakan itu maksudnya yang hanya laki-laki aja. Kalau kecuali kan kecuali laki-laki. Seperti itu. Jadi kalau laki-laki itu kolomnya jenis ya. Jenis kelamin. Kondisinya sama dengan apa? Laki-laki. Simpan. Nah, laki-laki aja 504. Seperti itu. Laki-laki ya. Ini laki-laki kita kasih warna biru deh. Biru. Kemudian ini perempuan aja. Oke, kita copy dari laki-laki sama ke penyiapan tadi. Namanya kita ganti perempuan. Perempuannya
Ya ini kan filternya masih laki-laki nih. Ini kita close, tambah filter, buat lagi ya kan, beda kan? Kita buat filter baru. Nama filternya perempuan, sertakan jenis kelamin sama dengan perempuan. Simpan. Nah, ini yang perempuan. Ini kita ganti ya stylenya biar berbeda. Nah, seperti ini. Ini contohnya. Jadi kalau ada data, kemudian nomor kakak, jumlah data, nomor kakak, desa, kecamatan, laki-laki, perempuan. Jadi ini merupakan data skor card-nya atau biasanya bagian awal itu adalah jumlah-jumlahnya atau rekapnya. Nah, sekarang di bawahnya kita tambahkan lagi lebih detail. Nah, ini kita tambah ya. Tambah apa? Diagram lagi. Contoh, kita mau persentase laki-laki perempuan. Tinggal di yang bulat ini donat. Nah, di sini ada nama lengkap ya. Ini teman-teman bisa ngedit. Ini ya, di style. Di sini nama lengkapnya kita ganti jenis kelamin. Tinggal di set aja ya. Kalau semua mau dikecilin seperti ini, bold, kemudian mau dikasih ganti warna fontnya merah gitu, bisa. Nah, teman-teman tinggal menyesuaikan. Oke. Nah, selanjutnya di ini penyiapan tadi, di sini kan dimensinya nama lengkap. Dimensinya kita mau jenis kelamin, tinggal diklik ganti ke jenis kelamin. Maka langsung laki-laki, perempuan. Seperti itu. Stylenya kita ganti. Nah, ini ya. Di sini teman-teman bisa kalau pengen ngedit warna bisa tata kelola warna dimensi. Nah, ini kita ganti. Contohnya laki-laki biru tetap ya, yang perempuan kita ganti pink. Nah, ini bisa. Nah, seperti ini. Nah, ini belum berubah ya. Nanti teman-teman kalau berubah warna itu agak refreshnya lumayan lama. Ya, ini lagi refresh ya, bukan hilang datanya. Lagi refresh. Nah, cuma kalau teman-teman bisa pengen lebih cepat ya, tinggal di refresh browsernya aja. Nah, ini sudah berubah. Jadi kalau ada perubahan warna memang lumayan loadingnya. Oke, ini kita ke style lagi ya. Terus posisi teksnya, posisi teks tadi dia di sebelah kanan. Kita ganti. Oh ini. Oh sorry, ini judul. Ini posisi legendnya kita ganti di bawah. Nah ini seperti ini. Nah ini ya. Ini untuk jenis kelamin. Oke. Selain jenis kelamin, apalagi teman-teman yang bisa kita tambahkan? Sama ya, kemarin ini jenis kelamin sudah. Nah, kita tambahkan kategori. Oke. Kategori di sini kita bisa tambahkan dari sini ya, tambahkan diagram yang kita coba yang ini ya, diagram batang. Nah, ini di sini nanti tinggal kita geser ke atas saja. Kita geser ke atas. Nah, di sini ini agak pepetin sini juga bisa. Jadi dia menyesuaikan nanti. Ya, sorry, sorry. Oke, ini kita coba tadi usia ya, kategori usia. Nah, tadi kalau semua ini kita buat kecil, bold, kemudian warnanya merah, bisa. Ini tak pepetin sini ya. Nah, ini kita geser. Oke, lumayan loading. Oke, nah sekarang penyiapan ini kita geser juga, kita ganti jenis kelamin ke usia. Tadi apa? Oh, di sini namanya kategori tadi ya, kategori.
Nah, ini ya, lansia, dewasa, anak-anak. Sumnya berdasarkan nomor kakak. Metriknya bukan nomor kakak, tapi nik ya. Kita bisa pakai nik atau nama. Kemudian bukan sum, tapi bukan total, tapi jumlah berbeda. Nah, seperti ini. Ini sama. Di style tinggal kita arahkan ke bawah, terus kita tampilkan datanya. Nah, ini tampilkan label data. Nah, ini. Jadi lansia itu 400 apa itu 460 orang, eh, dewasa 258, remaja 178 dan seterusnya. Seperti itu. Ini kita copy, kita paste di sampingnya. Nah, setelah kategori usia mungkin kita akan menambahkan agama ya. Kita menambahkan agama. Ya, kalau kita paste dia akan tampil, tinggal kita ganti aja kategori ke agama ini paling atas. Nah, seperti ini. Ini ini adalah urutannya berdasarkan paling banyak. Kalau kita pengen ganti urutannya di ini urutan ya, ini berdasarkan nicknya. Ini kita ganti berdasarkan agama. Nah, ini KKKB. Nah, kalau kita mau balik, tinggal kita klik yang ini. Nah, seperti ini. Jadi yang Buddha itu totalnya sekian, Hindu sekian, dan seterusnya. Ini kita ganti judulnya ya. Tadi judulnya agama. Oke, seperti ini. Ini ya, ini contoh dua apa namanya? Contoh dua datanya. Jadi di sini kategori usia, di sini agama. Contoh dua chart maksudnya. Ini kita ganti warnanya ya, nggak biru, kita pakai hijau gini. Nah, teman-teman tinggal menyesuaikan. Oke, di bagian bawah kita tambahkan lagi diagram ya. Contoh dari agama ini copy, paste. Aku langsung ganti aja ya. Di sini jenis diagramnya tak ganti ke ini tabel yang hot chart. Nah, akan tampil seperti ini. Jadi ini agama, ini judulnya nggak tak tampilkan, tapi tak rubah, bukan tabel agama, tapi tabelnya tak ambil dari ini apa ada kategori usia, agama, apalagi ya. Di sini usia, agama, oh bisa pekerjaan, pendidikan, ya teman-teman tinggal menambahkan aja. Di sini tak pakai contoh yang pekerjaan ya, contohnya. Di sini coba pekerjaan, pekerjaan. Nah ini jenis pekerjaannya ya. Ini apa namanya jumlahnya ini cuma berbeda. Oke. Pekerjaan ibu rumah tangga itu totalnya sekian, karyawan swasta totalnya sekian, pegawai negeri totalnya sekian dan seterusnya. Habis pekerjaan kita copy, kita paste lagi. Selain pekerjaan, ya teman-teman tinggal menyesuaikan pendidikan. Nah ini teman bisa menambahkan pendidikan D3 sekian, S1, S2 sampai seterusnya. Ini enggak urut. Jadi ini masih urut berdasarkan apa ini urutannya by pekerjaan. Oh ya, ABC-nya, urut abjadnya. Oke, copy lagi satu lagi. Nah, di sini contoh kalau aku mau nyoba tentang apa ya, desa ya. Nah, ini Dindarmo totalnya sekian, Dokter Stomo totalnya sekian dan seterusnya. Itu bisa. Oke, seperti itu ya teman-teman. Ini di usia, tak tambahkan satu cat lagi ya. Kita akan membuat di bawah sini, tinggal di copy, paste. Harusnya dia tampil di paling bawah. Oh, sorry, di sini ternyata. Oke, nggak apa-apa. Di sini kita coba ini tak gedein dikit ya, segini ya. Ini tak rubah formatnya. Nah, ini usia. Jadi yang lansia itu 460. Kita pengen tahu 460 ini laki-laki berapa, perempuan berapa. Jadi
Diagramnya itu kita ganti. Diagramnya itu ya di sini di diagram tadi ini kita klik bawah sini. Itu tadi kan pakai yang batang yang ini ya. Nah, yang pakai yang batang yang bertumpuk yang dua warna. Kita klik. Nah, dia akan tampil seperti ini. Ini loading ya. Masih penyesuaian. Nah, dia akan tampil seperti ini. Jadi kategorinya itu dimensinya kategorinya adalah usia, kategori usia atau kategori ini dimensinya. Kemudian dimensi pencirinya ya, dimensi pembaginya adalah jenis kelamin. Jadi seperti ini. Lansia 223, yang lansia laki-laki 223, lansia perempuan itu 237. Yang dewasa sekian, yang dewasa laki-laki itu yang biru ya, laki-laki ya sesuai ini ya. Sesuai ini warnanya. Sekian dan seterusnya. Nah, ini kita copy, kita paste sampingnya. Ini judulnya agama. Ya, bentar ya teman-teman loading. Jadi pastikan internetnya teman-teman stabil ya. Jadi biar lebih mudah dalam pengelolaan datanya. Data tidak akan berubah. Yang lama adalah kayak gini, menunggu loading untuk penyiapan chartnya. Itu yang membutuhkan waktu yang lebih lama. Karena kan yang diolah adalah data gambarnya. Seperti itu ya. Jadi di sini ini tak ganti by agama. Nah, seperti ini. Sorry. Ini klik. Terus penyiapannya tadi. Tadi kan kategori ya, dimensinya ya. Ini dimensinya kita ganti agama. Oke, loading. Dimensinya agama. Nah, seperti ini. Terus kemudian urutannya, ini bukan nick ya. Tak ganti ke urutan agama. ABC-nya. Yang kecil ke depan. Nah, Buddha 84 laki-laki, 84 perempuan. Hindu 73 laki-laki, 83 perempuan. Islam 89 laki-laki, 76 perempuan. Dan seterusnya. Jadi dari sini lebih mudah dalam pengamatan. Oke, untuk selanjutnya cat-cat yang lain teman-teman silakan dieksplor ya, silakan dicoba-coba menggunakan beberapa cat yang sudah ada. Nah, langkah terakhir adalah di sini aku mau menambahkan klik ya, plus ya di bawahnya kependudukan sini, kontrol. Kontrol itu adalah filter. Oke, filter apa? Kita bisa mencoba filter drop down. Nah, di sini dia loading. Nah, narik berdasarkan nama lengkap. Oke, ini tak ganti nomor ini ya, gantinya di sini ya. Kolom kontrolnya nomor nomor kakak, nomor kakak. By nomor kakak, kemudian kita copy paste ya, copy paste aja. Yang kontrol kedua jenis kelamin, mungkin kontrol ketiga agama gitu ya. Dan kontrol keempatnya tak pakai desa contohnya. Contohnya seperti ini. Oke, kalau sudah ada kontrol-kontrolnya, teman-teman tinggal menambahkan aja sebanyak kebutuhannya teman-teman aja. Contoh, aku mau filter by nomor kakak. Nah, ini ya, ini nomor kakak. Nomor kakak urut berdasarkan yang paling banyak. Nah, ini. Jadi contohnya yang paling atas ya. Ini tak hilangkan semua atau yang ini, hanya ini. Hanya yang ini. 8 ini. Hanya nomor kakak ini 3578 sekian. Nah, di nomor kakak ini itu terdiri dari 8 data. Satu desa, satu kecamatan, 3 laki-laki, 5 perempuan. Ya kan? Usianya sekian, agamanya ini, kemudian ya ini pekerjaannya yang swasta 2 dan lain-lain. Nah, ini di desa Modokanayu, contohnya seperti itu. Jadi, ini bisa kita filter. Hanya pengen nampilin yang laki-laki aja, gitu ya. Dari nick ini, dari nomor kakak ini, hanya yang laki-laki, berarti hanya 3 orang ya. Nah, hanya 3 orang. Ini, laki-laki itu dia lansia, lansia remaja dewasa. Hindu ini, agamanya ini ya, kategorinya itu. Kemudian dia karyawan pelajar, pendidikan terakhirnya sekian. Kemudian ini desanya. Nah,
Ini masih kolom-kolom yang ada, masih banyak kolom yang bisa teman-teman explore. Untuk kembalinya, ngerisetnya, tinggal diklik ini, ada tombol reset atas bawah. Nah, tinggal di reset aja. Ini bisa, ini bisa. Oke, nah ini. Contoh desa, kita by filter by desa. Desa Ngagel, hanya desa Ngagel ya, saya klik hanya. Maka di data desa Ngagel ini akan tampil seperti ini. Ada 93 penduduk, 25 nomor KK, ya, ada 25 kartu keluarga, 47 laki-laki, 46 perempuan. Nah, ini detail-detailnya. Sebagai rumah tangga ada sekian, mahasiswa sekian, PNS sekian, pelajar sekian. Ini pendidikannya. Seperti itu. Nanti di bagian bawah teman-teman silahkan dilanjutkan. Seperti itu. Oke? Kurang lebih seperti ini contoh penggunaan data kependudukan di wilayah Surabaya. Jadi, dari contoh ini teman-teman bisa melanjutkan dengan menambahkan beberapa field atau beberapa chart sesuai kebutuhan teman-teman. Oke, di langkah ini mungkin yang tak kasih catatan adalah teman-teman jangan ada yang utak-atik ya atau menambahkan kolom apapun pada saat sudah membuatan dashboard. Kenapa? Karena akan terjadi error. Kalau semua di sini akan kita tambahkan sisipkan satu kolom gitu ya, akan ada error. Kalau teman-teman menyisipkan kolom harus ada di bagian selanjutnya. Nah, nanti langkah-langkahnya gimana? Nanti ada di video yang lain. Oke, akan ada di video selanjutnya. Jadi, di video ini tentang dasar-dasar pembuatannya kurang lebih seperti ini. Oke, silakan teman-teman coba, teman-teman explore, teman-teman tambahkan beberapa field yang belum masuk. Ya, akan ada tambahan beberapa chart dan beberapa kombinasi chart yang belum masuk. Kayak tadi, jadi kita bisa nambahkan agama, kita nambahkan agama, kombinasi agama dan jenis kelamin bisa seperti ini dan seterusnya. Kalau di sini nanti pengen ditambahkan kolom lagi di tabel-tabelnya juga bisa seperti itu. Jadi silahkan teman-teman explore untuk bisa mendapatkan detail atau dashboard dari data ini. Oke, terakhir sorry untuk sharingnya gimana? Di sini ada bagikan ya, share seperti biasa, klik. Nah ini tinggal disesuaikan aja, publik gitu ya. Pengakses lihat aja, jangan editor. Jadi kalau publik, nanti link ini tinggal disalin linknya. Nah teman-teman bisa akses link ini dari mana saja. Oke, seperti itu ya. Berarti nanti hasilnya teman-teman bisa share ke orang lain. Begitu orang lain ngeklik, ngefilter, tampilannya tidak akan berubah. Jadi setiap orang ngefilter apapun, dia akan tampil sesuai dirinya sendiri. Tidak akan mempengaruhi filteran orang lain. Seperti itu. Oke, sekian untuk penjelasan dari penggunaan Logger Studio ya untuk contoh data kependudukan Surabaya. Jadi ini hanya data contoh ya, bukan data real. Tak ulangi lagi, ini adalah data contoh, bukan data yang beneran. Data ini tak buat seolah-olah untuk menggambarkan, untuk memberi penjelasan bahwa dengan data ini kita bisa membuat seperti ini. Apalagi teman-teman mempunyai data yang sesuai dengan passionnya masing-masing atau sesuai dengan datanya masing-masing. Seperti itu. Oke, sekian. Semoga video ini bisa bermanfaat. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.